Haleluya, selamat datang kembali di vlog pribadi saya di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Bukan kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena saya nggak kenal siapa Isa Al-Masih, tapi yang saya kenal adalah Yesus Kristus. Saya nggak kenal siapa yang namanya Isa, dan saya nggak tahu bagaimana kisah tentang Isa, tapi yang saya tahu Yesus Kristus mati di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke sorga, dan ia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita semuanya. Amin. Dan hari ini saya membahas mengenai tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan saya bahas untuk tahun ini ada dua tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama saya sudah bahas di video sebelumnya, saudara boleh lihat kembali di YouTube channel saya. Dan untuk video yang kedua hari ini akan kita bahas, amin. Yang bersuka cita kiranya kita boleh mensubscribe channel ini, dan untuk boleh membunyikan lonceng notifikasinya, juga untuk boleh like, komen, dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya akun media sosial saudara, sehingga Injil Tuhan dapat diberitakan kepada segala bangsa. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam tujuan yang kedua. Untuk apa sih Yesus naik ke sorga? Nah, mari kita buka dari Yohanes 16 ayat 7. Kita baca dulu dari Alkitab. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa lebih baik atau lebih berguna bagi dia supaya dia pergi, supaya apa? Supaya ia mencurahkan penghibur. Ia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus yang mau diberikannya kepada murid-muridnya pada saat itu, dan tentu kepada kita semuanya. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan perintah agung kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya supaya apa? Supaya kita berkuasa, ya, supaya Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Nanti di video setelah ini saya untuk menyambut hari Pentakosta, saya akan berbicara tentang Roh Kudus, dan lebih banyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Dan untuk saat ini kita fokus dulu di tujuan kenaikan Tuhan Yesus. Oke? Nah, penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menghiburkan, Roh Kudus datang untuk menolong, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa, Roh Kudus datang untuk menyatakan kebenaran. Ya, memang Roh Kuduslah yang memang datang ke dunia ini. Tetapi ada beberapa kelompok orang yang mengatakan bukan Roh Kudus yang dicurahkan, bukan Roh Kudus yang dimaksud Yesus di sini, bukan Roh Kudus yang diutus Yesus di sini, tetapi adalah nabi lain. Dan itu adalah satu statement yang bodoh menurut saya. Mengapa? Karena dalam Yohanes 16 ayat 7 tadi dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kepada siapa? Murid-murid. Tuhan Yesus bicara satu kepada murid-murid. Dan kalau ada statement yang mengatakan bahwa ada nabi yang akan datang, yang menghibur, yang akan menginsafkan dosa, yang akan menyatakan kebenaran kepada murid-murid. Dan nabi itu datangnya 700-600 tahun setelah Yesus naik ke sorga, dan murid-murid sudah mati. Jadi untuk apa lagi? Itu artinya Yesus gak tepati janjinya. Jadi benar sekali Yesus di sini mengutus Roh Kudus, ya, bukan mengutus nabi yang lain, bukan mengutus siapapun, tapi Roh Kudus yang diutusnya. Karena itu yang diterima oleh murid-murid. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk melakukan mukjizat. Saudara akan lihat nanti di video-video berikutnya mengenai kuasa Roh Kudus. Bagaimana Petrus, ya, dia adalah seorang penakut. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Lalu Tuhan Yesus memulihkan dia. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat langsung. Kuasa siapa itu? Petrus loh. Petrus itu bukan sarjana teologi, ya. Petrus itu bukanlah pendeta, dia seorang nelayan dan dia penakut dulunya. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, ia menjadi seorang pemberani. Perkataan dia berkuasa, bahkan Alkitab berkata, bayangannya pun bisa menyembuhkan orang. Dan kita lihat bagaimana dia nanti pergi ke bait Allah. Ada orang lumpuh di bait Allah itu, dia pergi bersama Yohanes. Dan dia berkata, emas dan perak gak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangun, bangkit, berjalanlah. Orang lumpuh itu bangun, bangkit, melompat-lompat kegirangan memuji Allah. Itu kuasa Roh Kudus. Sebabnya di sini bukanlah berbicara mengenai nabi-nabi siapa, saya nggak kenal itu.
Tapi ini berbicara mengenai Roh Kudus yang diutus Yesus untuk memberikan kuasa kepada kita. Karena sebelum Yesus pergi ke sorga, Ia meninggalkan perintah kepada kita. Ia meninggalkan amanat bagi kita. Dan perintah itu bukan hanya sekedar perintah. Perintah itu disertai janji. Apa perintah itu? Perintah agung, penginjilan, pemuritan. Saya akan bahas juga di video berikutnya. Amin. Ya, karena saya nggak mau saudara bosan mendengarkan khotbah saya ini terlalu lama, jadi saya buat singkat dan saya buat banyak gitu. Ya. Nah, jadi Yesus memberikan Roh Kudus supaya murid-murid dan kita semuanya bisa menjalankan perintah agung. Karena perintah agung itu bukan hanya sekedar perintah, tapi ada janji. Nanti kita akan bahas ya di video berikutnya. Janjinya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tapi Yesus pergi ke sorga. Kenapa dia bisa sertai murid-murid? Roh Kudus yang diberikannya. Roh Allah sendiri. Yang namanya roh. Roh itu bisa di mana saja. Kalau hari ini Roh Kudus bekerja saat ini, saat saya rekaman. Dan Roh Kudus bisa juga bekerja di tempat hamba Tuhan lain yang mungkin rekaman juga seperti ini, menyiapkan video di YouTube-nya. Roh Kudus itu bisa bekerja di mana saja. Kalau misalnya tadi Yesus itu hanya bisa di satu tempat, walaupun dia pakai tubuh kemuliaan, dia bisa cepat kemana-mana, dia bisa menembus pintu, tetapi dia tetap satu-satu gitu aja. Dia nggak bisa banyak. Tapi roh itu tidak terbatas. Dia bisa kemana saja, dia bisa ada di mana saja, dalam waktu yang sama, dengan tempat yang berbeda, dengan roh yang sama, dengan kuasa yang sama. Itu sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun masalah saudara, hari ini terima Roh Kudus. Karena Yesus naik ke sorga bukan berarti dia meninggalkan saudara. Tapi Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan saudara yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita kesepian. Yang mengutus Roh Kudusnya supaya ada penolong, supaya ada penghibur, supaya ada menguatkan kita, ada yang membantu kita mengatasi semua masalah dalam kehidupan ini. Itulah guna Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus saat ini. Amin. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti akan hal ini. Bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita umat Tuhan. Supaya kita itu nggak sendirian. Kalau kita selalu berbicara mengenai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Sekarang itu kerja Roh Kudus yang menyertai kita. Itu sebabnya Roh Kudus itu ada, tinggal di dalam kita. Itu sebabnya terima Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Karena Roh Kudus adalah sahabat yang sejati. Itu adalah ketritunggalan Allah, di mana 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Dan Roh Kudus itu ada dalam Bapa, dan Roh Kudus itu ada dalam Yesus. Begitu juga sebaliknya mereka. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di hati kita, maka Yesus Bapa pun tinggal bersama dengan kita. Tapi ini adalah tugas Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan sampai kita keliru akan hal ini. Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi orang akan hal ini. Dan ingat tadi baik-baik, Isa Al-Masih saya nggak kenal, tapi Yesus Kristus saya kenal. Dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dan mengutus Roh Kudusnya, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Itu perintah Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 12. Jadi Roh Kudus itu menghiburkan kita. Adakah kau galau hari ini? Teman-teman mungkin anak-anak muda, saya masih jomblo, saya masih single, ya kan? Atau ada mungkin yang baru di PHK, ada mungkin yang tidak bisa bekerja. Biarkan Roh Kudus yang menghibur saudara. Penghiburan dari saya tidaklah bisa maksimal tentunya, tapi penghiburan dari Roh Kudus tentu akan memenuhi hati saudara dengan damai, memenuhi hati saudara dengan kasih Tuhan, memenuhi hati saudara, hidup saudara dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Saudara lihat bagaimana murid-murid waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu seperti api datang, lidah yang menyala seperti api. Dan api itu selalu bergerak ke atas. Api itu, kalau orang kena api, dia akan bergerak. Saya berdoa ketika Roh Kudus datang kepada saudara, saudara bergerak lagi dalam jalan Tuhan, bergerak dalam kemajuan. Amin. Itulah berkat kedua daripada kenaikan Yesus ke sorga. Dia mencurahkan Roh Kudusnya supaya dia bisa menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, khususnya dalam pemberitaan Injil. Amin. Kiranya video ini bisa memberkati saudara-saudari sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.